Nadia MS, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sidemren Rapang, unit kerja UPT SD Negeri 2 Timor Palua. Baik, pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan kerja saya Ibu Aisyah SPD akan melakukan praktik coaching supervisi akademik, di mana yang akan kami lakukan pada tahap ini yakni tahap pra-observasi. Berikut tahap pra-observasi saya. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam Ibu Ia. Mohon maaf saya meminta waktunya sebentar ya. Oh, nggak apa-apa Bu Ia. Iya. Jadi begini Bu, pada kali ini saya akan melakukan tahap pra-observasi terkait dengan supervisi akademik yang akan saya laksanakan di kelas Ibu nanti. Di mana supervisi akademik ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi Ibu terkait dengan kompetensi mengajar tentunya. Namun pada kali ini kita akan ngobrol santai saja Bu ya Bu. Iya Bu. Jadi Ibu tidak usah merasa tegang. Iya Bu. Baik ya Bu. Untuk kegiatan kali ini apa yang ingin Ibu capai pada percakapan kita? Ya, yang ingin saya capai pada percakapan kita pada waktu ini, saya ingin sharing kepada Ibu. Saya ingin berbagi bagaimana sekarang proses saya dalam kelas dan bagaimana nantinya Ibu menyampaikan kepada saya apa saja kekurangan saya pada saat pembelajaran tersebut. Jadi tujuan percakapan kita yakni ingin sharing ya terkait proses pembelajaran yang di dalam kelas nantinya. Kemudian untuk supervisi kita nanti materi apa yang akan Ibu ajarkan? Ya, jadi untuk supervisinya yang saya ingin ajarkan yaitu sesuai dengan materinya Bu. Anak-anak di kelas 1 itu pada hari itu anak-anak akan belajar mengenai tentang pendidikan Pancasila, yakni dengan materi dengan temanya tentang simbol dan lambang-lambang Garuda Pancasila. Jadi materinya tentang simbol dan lambang Pancasila. Ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya Ibu? Ya, terkait tujuan pembelajarannya Bu, pada poin tersebut siswa peserta didik saya atau siswa saya itu mampu mengenali dan menceritakan simbol-simbol lambang Garuda Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kegiatan supervisi nanti tentunya Ibu sudah mempersiapkan ya hal-hal yang akan digunakan misalnya dalam proses pembelajaran. Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana persiapan yang telah Ibu lakukan. Ya, terkait persiapannya Bu, alhamdulillah saya baru start kemarin. Saya sudah menyiapkan terkait gambar, video-video, nyanyian yang akan dibawakan pada saat pembelajaran tersebut, LKPD dan evaluasi. Jadi Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya, sudah juga menyiapkan media yang akan digunakan seperti ada video, ada gambar. Yang saya kira persiapannya ini sudah sangat mantap. Mungkin menurut Ibu apa kendala yang akan Ibu hadapi nantinya dalam proses pembelajaran? Ya, terkait kendalanya Bu, mungkin di sini saya masih kendala terkait siswa saya yang belum membaca, yang belum mampu membaca. Ya, terus terang di kelas 1 itu jumlahnya 18 orang Bu, 15 orang sudah mantap, tapi yang 3 belum mampu membaca Bu. Belum mampu atau belum lancar? Belum lancar Bu. Belum lancar. Jadi kendala yang Ibu hadapi ada beberapa orang ya di kelas 1 yang ternyata belum lancar membaca. Baik, terkait dengan kendala tersebut, menurut Ibu strategi apa yang akan Ibu lakukan terhadap untuk mengatasi kendala tersebut? Terkait strategi saya Bu, saya akan membagi siswa saya menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Seperti ada yang menyukai audio, ada yang menyukai visual, ada yang berada di kinestetik. Jadi saya gabungkan dari 3 tersebut
Dengan untuk mencapai yang 3 tersebut ini, saya membagi bagaimana kesukaannya, dan yang belum tahu dan yang belum tahu apa kesenangannya, saya membagikan angket kepada anak-anak tersebut yang belum mengetahui apa yang dia sukai. Berarti ibu nantinya akan melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar siswa ya. Baik, terkait dengan siswa tadi yang belum lancar membaca, tentunya siswa ini akan nanti juga dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Nah, bagaimana apa strategi yang akan ibu lakukan terkait siswa yang belum lancar membaca ini? Ya, terkait siswa saya yang belum lancar membaca, mungkin saya akan mengambil tindakan strategi seperti tutur sebaya ya, di mana siswa yang sudah lancar membaca membantu temannya yang belum lancar membaca. Kebalikannya, yang belum lancar membaca minta bantuan kepada temannya yang sudah lancar membaca. Jadi ibu berencana nanti akan melakukan tutor sebaya ya? Iya, tutor sebaya. Kemudian dari hal-hal yang telah ibu persiapkan tadi, menurut ibu hal-hal apa saja yang masih kurang? Mungkin yang masih kurang menurut saya itu Bu, karena terus terang saya belum sempat mengerjakannya kemarin. Yang masih kurang itu terkait PPT saya di medianya. PPT saya yang belum selesai, yang belum rampung, yang apa-apa saja yang harus karena harus dipilih-pilih Bu, yang mana bagus untuk dimasukkan dalam PPT tersebut yang akan nantinya disampaikan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi yang menjadi kekurangannya di sini yang menurut ibu PPT-nya atau PowerPoint-nya itu belum selesai ya. Kapan ibu akan menyelesaikannya? Mungkin habis sesi ini saya akan menyelesaikannya. Kemudian siapa yang bisa membantu ibu untuk melengkapi hal-hal yang masih perlu untuk dipersiapkan? Ya, khususnya saya akan meminta bantuan kepada teman rekan guru saya yang ada di sekolah saya, dan juga tidak lupa saya juga minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah, bagaimana misalnya apanya saja yang kurang di sini mungkin bisa ditambahkan, ya sharing lah Bu, seperti itu. Jadi ibu rencana kalau memerlukan bantuan akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru ya, ataupun juga dari kepala sekolah. Kemudian dari kegiatan supervisi ini, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan? Ya, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, khususnya saya Bu, ada 2 yang ingin saya kembangkan di sini. Mengenai yang pertama yaitu kompetensi mengajar saya, dan yang kedua sosial emosional diri saya pribadi. Untuk kompetensi mengajar saya akan di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada anak-anak bisa paham dengan apa yang saya berikan kepada anak-anak didik saya. Dan yang kedua yaitu terkait emosional sosial saya, bagaimana saya supaya dalam mengajar itu tidak marah-marah. Terkadang Bu, itu kalau sementara kita sedang mengajar, anak-anak itu bikin jengkel Bu, bikin jengkel, terutamanya yang anak-anak yang kinestetik yang selalu tidak mau diam Bu, selalu ganggu temannya jalan-jalan di sementara saya mengajar. Ya mungkin saya ingin itu yang ingin di kompetensi saya yang ingin saya kembangkan Bu. Jadi ada 2 hal yang ingin ibu kembangkan ya. Yang pertama itu terkait dengan kompetensi mengajar yakni pedagogi. Kemudian terkait dengan kemampuan sosial emosional ya, bagaimana ibu bisa mengontrol emosi sehingga tidak mudah terpancing dengan sikap-sikap siswa. Ya. Dari kedua kompetensi tersebut yang ingin ibu kembangkan tadi, apa strategi yang akan ibu lakukan untuk mengembangkan kedua kompetensi ini? Ya namanya manusia tidak ada rasa puasnya Bu. Kita harus apalagi kita sebagai seorang guru, sebagai contoh, sebagai teladan untuk siswa, bagaimana kita mengembangkan kompetensi mengajar kita sebagai seorang guru. Tidak hanya terpacu hanya satu hal Bu. Misalnya kita menambah wawasan, dengan memperbanyak literasi Bu.
memperbanyak literasi, bagaimana kemudian guru bisa berinovasi, bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana disukai dengan murid, begitupun dengan sosial emosional kita sebagai seorang guru. Ya, seperti jadi strategi yang Ibu lakukan yakni dengan menambah wawasan ya, dengan memperbanyak literasi seperti itu. Baik, untuk pelaksanaan tahap observasi kapan bisa dilakukan Ibu? Ya, rencana minggu depan Bu, hari Senin, tepatnya hari Senin. Jadi insya Allah hari Senin ya. Iya, tidak ada halangan. Amin, semoga saja. Kemudian untuk waktunya Ibu, maksudnya jam pelajaran keberapa? Ya, saya ambil jam pelajaran pertama, jam pertama. Kemudian durasinya berapa JP? Durasinya itu 3 jam pelajaran. Jadi 3 jam pelajaran ya. Jadi kita sudah sepakat ya Bu, untuk tahap observasi nanti kita akan melakukan pada hari Senin di jam pelajaran pertama dengan durasi itu 3 JP. 3 JP ya. Mungkin Ibu, saya sampaikan kepada Ibu bahwa pada tahap observasi nanti saya akan mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Jadi ini akan dijadikan nanti sebagai bahan refleksi pada tahap pasca observasi, sehingga kita bisa melihat atau mengetahui apakah yang menjadi target pengembangan itu sudah tercapai atau belum. Seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Semoga saja apa yang menjadi perencanaan itu bisa terlaksana dengan baik pada tahap observasi nanti. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar anak-anakku? Baik, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Siapa? Adnan sama Hilman. Kenapa dia, Nak? Oh, sakit. Ya, baik. Kita doakan agar Adnan cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita ya. Ya, oke. Coba kita kelas di depan. Doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, coba ada yang bisa bantu Ibu untuk menentukan kesepakatan kelas kita di kelas 1. Apa? Saya Bu. Apa, Wei? Angkat tangan sebelum berbicara. Angkat tangan sebelum berbicara. Masih ada yang lain? Saya Bu. Ya, apa nak? Saling menghargai. Ya, saling menghargai. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas kita ya. Oke, coba perhatikan anak-anakku. Ibu akan tampilkan gambar yang bagus. Nanti Ibu tanya, apa namanya ini ya? Ada yang tahu gambar apa yang Ibu pegang ini? Apa, Wei? Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Masih ada yang lain? Saya Bu. Apa nak?
Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkait lambang Pancasila apa tadi yang pertama? Semuanya apa? Semuanya bicara ya, apa? Sila 1 apa tadi? Ya, sila 2 apa? Sila 3? Ini sila 4? Kepala banteng. Sila 5? Ya baik, silakan anak-anakku naik untuk mengungkapkan bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar ya. Silakan naik di atas. Ya. Dapur semangat. Aku bisa. Tapi bisa. Jadi bisa. Semangat. Oke, baik. Kita cukupkan hari ini pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya, Nak. Silakan nanti istirahat. Setelah Ibu keluar, masing-masing keluar ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kegiatan kita sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praktik observasi terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dari kegiatan kita ini, apa yang ingin didapatkan dari perkataan kita? Ya, terkait apa yang saya dapatkan pada dulu, ini saya share kepada ibu. Saya menyampaikan kepada ibu terkait proses pembelajaran saya yang sudah saya lakukan kemarin, terkait apa saja kekurangannya dan apa saja yang perlu ditingkatkan di dalam proses pembelajaran itu. Jadi pada kegiatan ini ingin saya dia terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan? Ya, alhamdulillah saya sangat senang Bu. Saya sangat senang karena itu dalam pembelajaran itu saya sangat senang karena saya melihat Bu anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran. Baru-baru ini saya melihat anak antusias. Karena kenapa ya? Kemarin saya lakukan itu anak sangat ada yang malu, ada yang bosan, ada yang pokoknya mencari perhatian. Bisa menceritakan sedikit gambaran Jadi ya saya lakukan di kelas itu yang kemarin saya lakukan anak-anak senang karena saya memberikan metode, ada beberapa metode seperti saya memberikan metode diskusi, saya memberikan ice breaking supaya anak senang, tidak bosan, saya memberikan gambar-gambar pada saat pembelajaran, saya mulainya pembelajaran dengan bernyanyi, ya seperti itu yang anak-anak memiliki hal tersebut. sejak pembelajaran tersebut sudah bisa membagikan masing-masing dengan belajar terkait dengan rencana pengembangan yang disebutkan adalah Yang saya sudah ya saya rencanakan itu yang kemarin saya memberikan menjawab, diskusi dan lain-lain. Jadi rencana telah dilakukan sebelumnya kemudian dari segi tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, apakah tujuan pembelajaran tersebut juga telah tercapai? Saya sudah tercapai Bu, karena dimana kan kemarin itu saya akan bagaimana belajar terkait pendidikan Pancasila Bu. Ya, jadi menurut saya sudah tercapai karena tadi yang sudah Pancasila
Pancasila, tapi pada saat setelah pembelajaran langsung anak-anak sudah mengetahui, misalnya di sila 1 ada nama bangsa, silanya itu simbolnya itu rantainya bintang, ya sila kedua rantainya rantai, sila ketiga rantai sila keempat rantainya kepala banteng, dan sila kelima perintah apa. Jadi anak sudah tahu pembelajaran sudah tercapai ya. Mari kita identifikasi dari proses pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap dari proses pembelajaran tersebut, hal apa yang baik dan perlu dilakukan. saya bu yang harus saya pertahankan yakni masalah mengenai metode yang saya berikan dan media yang saya berikan kepada anak. Seperti yang lupa kalau misalnya kita yang selalu berceramah, kita yang selalu menulis depan anak-anak bosan. Jadi ketika kita memberikan media dan metode yang tepat, anak-anak tidak bosan belajar itu. Malahan anak-anak jangan keluar itu kita masih mau belajar itu. Dan tadi yang sudah baik dari hal yang masih kurang atau perlu ditingkatkan dalam hal apa itu? Mungkin yang perlu ditingkatkan mengenai khususnya untuk diri saya sendiri bu, karena terus terang saya sangat sulit terkait mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini bu. Saya masih sulit menentukan dari anak-anak misalnya kan gaya belajar itu ada 3, misalnya visual, kinestetik, ada 3 bu. Saya masih sulit menentukan ini bu, karena misalnya hari ini anak-anak kan kemarin anak belajar PKM, semua gaya belajar ini saya temukan ada, ya, tapi tidak kemungkinan di mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, budaya ada tidak ada. Jadi Tidak semua gaya belajar ini bisa diterapkan bisa dipenuhi kebutuhannya dari materi pelajaran yang ada. iya bu, karena anak-anak itu baru-baru bu, dan sekarang baru-baru dikatakan masih kelas 1 bu, masih baru-baru. Hari ini di pembelajaran PKM anak-anak ada 15 yang mencintai di audio. Di pembelajaran bahasa Indonesia anak-anak mencintai di visual hanya 5. Mereka baru-baru bu, hari ini A, besoknya B, begitu bu. Jadi saya sudah menentukan hal tersebut. Tadi kita mengatakan bahwa gaya belajarnya bisa itu berubah ya. Apa mungkin itu bisa diceritakan sedikit bagaimana proses pemetaan gaya belajar yang telah dilakukan selama ini? Bagaimana teknik yang dilakukan? Ya, saya memberikan misalnya saya memberikan 3 buku tutor, saya memberikan 3 yang kita sebut visual, kinestetik, ya sebut yang 3 tadi. Anak menyukai ini, saya bagi di kelompok yang di sini, yang audio, kelompok kedua visual, yang terakhir kinestetik. Jadi saya sudah menentukan hal tersebut. Masing-masing dengan temannya, yang kelompoknya saya bagi kelompok seperti itu bu. Jadi selain ini yang dilakukan itu pemetaannya berdasarkan kesukaannya. Seperti mungkin memberikan kayak memberikan contoh misalnya kemudian melihat anak ini menyukai desain gambar, atau mereka menyukai gambar berarti dikatakan visual. Kalau misalnya anak-anak yang suka bergerak dikatakan kinestetik. Apakah proses pemetaan yang dilakukan ini terlihat efektif? Mungkin menurut saya itu efektif menurut saya bu. Jadi saya lakukan seperti itu. Tapi menurutku apakah ada cara lain yang bisa dilakukan dalam hal pemetaan gaya belajar ini selain hanya melihat melihat
kelas banyak membaca, mereka banyak membuka website terkait pembelajaran diferensiasi dan bertanya kepada teman-teman sejawat yang ada di dalam mungkin seperti itu. Jadi rencana yang akan ibu lakukan yaitu dengan memperbanyak kelas ya, dengan membaca literasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kemudian juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Kemudian selain itu kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Ya mungkin saya bisa membuka video-video ya, misalnya video TikTok, karena malam-malam sekarang media digital ya, video TikTok dan Instagram. Jadi cara yang lain dengan mencari inspirasi di YouTube misalnya atau di media sosial. Bagaimana dengan targetnya? Kapan ibu akan melaksanakan hal tersebut? Setelah kita sharing saya bisa mencapai Kemudian siapa yang bisa membantu ibu untuk melakukan namanya ya pasti bapak sekolah yang memberikan saya tampilan dan rekan-rekan lainnya. kemudian berapa lama yang ibu butuhkan untuk menguasai materi tentang pembelajaran diferensiasi? Mungkin saya memberikan waktu belajar misalnya 3 sampai 6 hari di hari belajar mengenai pembelajaran diferensiasi. Jadi ibu perlu waktu 3 sampai 6 hari ya. Kemudian dalam hal rencana tadi strategi yang ibu lakukan, apakah ibu merencanakannya menggunakan atau membuat semacam catatan sebagai jadwal kelas sendiri misalnya? Saya memiliki beberapa tim yang dijalankan sebagai pengingat saya karena terserah saya sudah lupa, jadi saya membuat semacam memo. Misalnya saya membuat memo itu untuk jadwal saya, apa yang harus saya kerjakan seperti itu. Dari percakapan yang kita lakukan saat ini pada mungkin masih ada hal-hal yang berganjal di dalam hati yang ibu terangkan, mungkin bisa disarankan dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas jadi ibu telah meluangkan waktunya mengikuti rangkaian seperti tadi yang saya lakukan mulai dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya berharap apa yang dilakukan dari kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi ibu dan juga saya pribadi, karena terus terang saya masih dalam tahap belajar bersama depannya ya. Jadi mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita, sehingga kita bisa meningkatkan pendidikan kita. Terima kasih banyak ibu atas